Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam kesehatan. Anak-anakku yang hebat-hebat, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 6, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran keempat. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kesehatan. Dimudahkan, dilancarkan dalam kegiatan belajarnya, dan kita semua terhindar dari wabah virus corona. Berdoa bersama-sama di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, marilah kita amati gambar berikut. Siti dan teman-temannya sedang mengamati tanaman kaktus yang ada di lingkungan sekolah. Di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pot. Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali. Nah, anak-anak, tahukah kalian tanaman kaktus? Ya, tanaman kaktus adalah jenis tanaman yang berasal dari gurun. Tanaman tersebut hidup di daerah yang kering. Jadi, tanaman tersebut tidak membutuhkan air yang banyak. Anak-anak, mari kita membaca. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti menyiramnya setiap hari sekali. Nah, anak-anak, selanjutnya kita perhatikan. Susunlah kalimat tanya berikut. Kemudian, jawablah sesuai bacaan di atas. Pilihlah kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Gunakan huruf kapita di awal kalimat. Kemudian, gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Selanjutnya, gunakan huruf tegak bersambung. Jadi, tugas kalian selanjutnya menyusun kalimat dari rangkaian kalimat-kalimat yang masih acak. Kemudian, kalian jawab pertanyaan tersebut. Jawabannya dari bacaan tadi di atas. Dalam menyusun kalimat, pilihlah kata tanya sebagai awal kalimat. Jadi di awalnya itu harus dengan kata tanya. Kemudian gunakan huruf kapita di awal kalimatnya dan di akhirnya gunakan tanda tanya. Dalam menulis pertanyaan tersebut, gunakan huruf tegak bersambung. Bapak berikan contoh sebagai berikut. Ada rangkaian kalimat yang masih acak, yaitu kata membawa, siapa, dalam pot, tanaman kaktus, yang. Nah, dari rangkaian kata yang masih acak ini, ada kata tanya. Ya, sebutkan. Betul, kata tanyanya yaitu adalah siapa. Jadi, kata siapa ini jadikan sebagai awal kalimat, karena ini kata tanya. Dan perhatikan penggunaan huruf tegak bersambung, yaitu di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Ya, betul. Jadi, siapa. Kemudian katanya, ya, yang.
Kemudian membawa ya tanaman kaktus dalam pot. Jadi pertanyaannya dapat disusun, siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Tadi di teks bacaan ada untuk jawabannya, yaitu Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Kemudian anak-anak, tugas kalian kerjakan yang ini. Ini format tugasnya. Nanti kalian setelah menonton video ini, kalian salin dan kerjakan. Ini nomor 1. Perhatikan ada kata dapat, kaktus di mana tumbuh. Mana kata pertama yang digunakannya? Yaitu kata tanya di mana. Betul. Kemudian yang kedua, air menyimpan kaktus di mana? Ya, betul. Gunakan kata tanya di mana sebagai awal kalimat. Lanjut, nomor 3. Ada kata bentuk, daun, bagaimana kaktus. Ya, kalian sudah bisa menebaknya. Kata apa yang menjadi awal kalimat. Nomor 4. Bagus. Yang menjadi awal kalimatnya adalah kata siapa. Kata tanya siapa. Kalian kerjakan sampai dengan nomor 5 ya. Salin di buku kalian dan kerjakan. Selanjutnya anak-anak, mari kita perhatikan kembali. Tanaman hias ditanam di dalam pot. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atap teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Ada pot yang beratnya 5 on, ada pot yang beratnya 2 on. Nah, perhatikan anak-anak. Jadi, dalam cerita ini Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atas teras rumah. Nah, ada 2 pot kaktus. Pot yang besar beratnya 5 on. Dan pot yang kecil beratnya 2 on. Mari kita amati contoh berikut ini. Anak-anak, selanjutnya mari perhatikan contoh berikut. Berilah tanda lebih dari, kurang dari, sama dengan. Untuk membandingkan berat benda, simbol ini dapat diartikan lebih berat dari. Yang ini lebih ringan. Yang ini sama berat. Contoh, di sini ada 5 pot tanaman kaktus yang besar dan 5 pot tanaman kaktus yang kecil. Mari kita bandingkan beratnya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, perhatikan contoh berikut. Karena di sini ada 5 pot tanaman kaktus yang besar, maka 5 pot dikali 5 on. Karena 1 pot ini beratnya adalah 5 on. Kita sudah tahu 5 kali 5 adalah, ya betul, pintar. 5 kali 5 adalah 25. Jadi, berat 5 pot kaktus besar ini adalah 25 on. Selanjutnya, untuk yang 5 pot kaktus kecil, kita dapat menghitungnya 5 kali 2 on. Karena berat 1 tanaman kaktus ini, yang kecil ini adalah 2 on. 5 kali 2 on. Jadi hasilnya adalah 10 on. Maka di kotak ini kita isi 25 on dan di kotak ini kita isi 10 on. Jadi perbandingannya 25 on lebih berat dari 10 on. Maka simbolnya adalah lebih berat. Begitu anak-anak. Bapak harap kalian paham. Karena ini pembelajaran
yang lalu kita juga telah pelajari. Selanjutnya, tugas kalian, silahkan kalian kerjakan. Ini soalnya. Nanti setelah menonton video ini, kalian salin, kemudian dilaporkan. Nah, anak-anakku yang hebat-hebat, demikianlah pembelajaran yang dapat disampaikan pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada semuanya. Kemudian selamat belajar dan tetap semangat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.